warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Cahyani dari kelas 1 SIBD dengan NIM 25573010110. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh selection structure. Soal pertama, if statement untuk menentukan jam kehadiran. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat import. Karena memakai scanner, jadi import java.util.scanner. Setelah itu, public static void main method. Di sini saya membuat objek scannernya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya membuat inputan untuk menentukan jam kehadirannya. Kita gunakan sistem out.println, inputkan jam kehadiran. Saya menggunakan tipe data integer untuk variabel jam, jadi obj.nextIn. Langkah selanjutnya membuat proses. Karena kita menggunakan if statement, jadi di sini hanya ada satu kondisi. Jika jam lebih dari 7, maka tidak diperbolehkan masuk. Seperti ini hasil programnya. Jika kita jalankan, input jam kehadiran misalkan 9, maka tidak boleh masuk. Soal kedua, if-else statement untuk menentukan jam kehadiran. Untuk soal kedua menggunakan GOptionPaint, import javax.swing.GOptionPaint. Setelah itu public static void main atau main methodnya. Selanjutnya ini komentar untuk membuat inputan. Di sini saya menggunakan tipe data double untuk variabel jam. Jadi diubah dulu dengan double parse double, GOptionPaint.show input dialog. Lalu memasukkan inputan untuk jam kehadirannya. Setelah itu masuk ke bagian proses. Karena menggunakan if-else statement, jadi di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika jam kurang dari 7, kita gunakan pada bagian ini GOptionPaint.show message dialog. Jika kurang dari 7, maka boleh masuk. Kondisi kedua, jika tidak atau lebih dari 7, maka tidak boleh masuk. Nah, jadi seperti ini hasil programnya. Ini hasil setelah dijalankan. Kita coba kedua kondisinya. Misal jam 8, maka tidak boleh masuk. Yang kedua, jam 6, maka hasilnya boleh masuk. Soal ketiga, if-else statement untuk menghitung rata-rata dari beberapa nilai mata kuliah. Yang pertama, kita menggunakan GOptionPaint, import javax.swing.GOptionPaint. Sama seperti tadi, kita buat juga public static void main-nya. Di sini terdapat 3 deklarasi. Yang pertama menggunakan tipe data double untuk mata kuliah. Kedua, rata-rata menggunakan tipe data double. Ketiga, untuk grade menggunakan tipe data string. Langkah selanjutnya membuat inputan untuk nilai mata kuliahnya. Karena tadi menggunakan tipe data double, jadi diubah dulu double.parse double, GOptionPaint.show input dialog. Proses ini untuk memasukkan nilai-nilainya mulai dari mata kuliah Alpro, PBM, Matriks, SIM, dan KTI.
Setelah itu bagian proses untuk menghitung rata-ratanya. Rumus rata-rata yaitu nilai alpro ditambah dengan nilai PBM, tambah matriks, tambah SIM, tambah KTI, dibagi 5. Masuk ke bagian if else statement. Di sini ada lebih dari 2 kondisi. Kondisi pertama, jika rata-rata besar sama dengan 81, maka grade-nya A. Untuk kondisi yang kedua, jika rata-rata besar sama dengan 76, maka grade-nya AB. Begitu juga untuk kondisi seterusnya, disesuaikan saja dengan nilai yang ada sampai nanti masuk ke kondisi terakhir. Jika nilai di bawah itu, maka diberikan grade F. Di sini ada kesalahan membuat komentar, seharusnya bagian ini yaitu bagian output. Kita buat goption_pane.showMessage dialog untuk masing-masing mata kuliah, rata-rata, serta grade, ditambah dengan inputan untuk memanggil variabel. Hasil programnya seperti ini, coba kita jalankan. Misal kita masukkan dulu nilainya alpro 90, PBM 88, matriks 78, SIM 93, KTI 76. Nah, maka muncul nilai rata-rata beserta grade-nya. Untuk soal keempat, nested if, menentukan bilangan ganjil atau genap dari angka 1 sampai dengan 10 menggunakan scanner dengan import java.util.scanner. Selanjutnya public static void main atau main methodnya. Dibuat dulu objek untuk scannernya dengan scanner obj new scanner system in. Langkah selanjutnya, inputan menggunakan sistem out.println untuk memasukkan nilai. Menggunakan tipe data integer untuk menyimpan nilainya ke dalam variabel A. Menggunakan obj.nextIn. Selanjutnya menggunakan sistem out.println lagi untuk menampilkan nilai yang dimasukkan. Di sini ditambah dengan variabel A. Masuk ke bagian nested if-nya, yaitu if di dalam if. Di sini program akan mengecek apakah angka lebih besar atau sama dengan 0 dan apakah angka lebih kecil atau sama dengan 10. Jika kedua kondisi ini benar, maka nilai berada dalam rentang 0 sampai 10. Jika angka berada dalam rentang
maka program akan masuk ke pengecekan selanjutnya, yaitu jika A modulus 2 sama dengan 0, berarti angka tersebut adalah bilangan genap. Jika tidak, angka tersebut adalah bilangan ganjil. Selanjutnya, jika angka kurang dari 0 atau lebih dari 10, program akan menampilkan pesan bahwa angka tersebut tidak berada dalam rentang. Seperti ini hasil programnya, kita coba jalankan, masukkan nilai misalnya 7, jadi output yang keluar nilai A sama dengan 7, dan 7 adalah bilangan ganjil serta berada dalam rentang nilai. Yang kedua, kita coba untuk bilangan genap, misalkan nilainya 6, maka hasil outputnya nilai A sama dengan 6. 6 adalah bilangan genap dan berada dalam rentang nilai. Yang terakhir, kita akan coba jika nilai tersebut lebih dari rentang nilai, misalkan 15. Jadi outputnya nilai A sama dengan 15. 15 tidak berada dalam rentang nilai. Soal terakhir, switch case untuk inputan hari. Saya menggunakan scanner, jadi di sini import dulu java.util.scanner. Langkah kedua, membuat public static void main. Habis itu, deklarasi dulu harinya menggunakan tipe data string. Lanjut untuk membuat objek scanner bernama obj dengan new scanner system in agar membaca inputannya. Setelah itu, membuat inputan dengan sistem out.println agar bisa memasukkan inputan hari.
Untuk variabel hari menggunakan tipe data string, jadi obj.nextLine. Lanjut ke bagian switch case-nya. Di sini kita buat switch hari. Case yang pertama itu Senin. Kita gunakan sistem out.println untuk case Senin, maka today is Monday. Jangan lupa menggunakan break untuk menghentikan prosesnya. Case selanjutnya yaitu Selasa. Masih sama seperti tadi, jika Selasa berarti today is Thursday. Begitu juga untuk case selanjutnya sampai dengan Minggu, prosesnya sama. Terakhir, proses default untuk inputan hari antara Senin sampai dengan Minggu. Hasil programnya seperti ini. Jika kita jalankan, input hari kita pilih case Sabtu, maka yang keluar today is Saturday.